Baik sahabat Dias, kembali lagi kita akan melanjutkan perjalanan ke Jabal Uhud. Namun sebelumnya kita akan melewati Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Arah Kiblat. Nah, nanti sejarahnya bagaimana, kita akan mendengarkan penjelasan dari mutawif kita tentang Masjid Qiblatain ini. Yang baru saja kita singgahi. Tadi ada nyebut Masjid Qiblat. Itu sini baru. Namanya Masjid Qiblat. Apa keuntungan sholat kita? Masih ingat keuntungan ketika kita sholat di rakaat gimana? Dapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang pun. Jadi ingat dong. Nanti biar apa? Disampaikan ke keluarganya atau tetangganya biar selain ada kesemangatan juga biar segera merealisasikan niatnya agar segera daftar ke travel. Iya betul. Perjalanan yang banyak tantangannya itu ketika nanti bukan akan lebih asik, lebih mulus. Jadi biasanya apa ya? Untuk mengenang sejarahnya itu lebih prosesnya terlibat nyaman nanti pasti kalau nggak ada tantangan sama sekali kita tidak terasa itu ya, tidak merasakan bagaimana payahnya melakukan perjalanan ibadah. Dan untuk besok, saya ingatkan, besok pagi setelah sarapan, ingat setelah sarapan, jadi dari masjid, setelah sholat subuh, nunggu apa? Setelah sholat jenazah langsung bangun ke hotel, sarapan, setelah sarapan, di waktu jam 7, kumpul di lobi hotel kembali, kita lanjut ke masjid bersama-sama untuk melakukan manasik umroh, ya, setelah sarapan. Selain manasik umroh kita juga ziarah pamitan ke Nabi karena kita besok siang kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah. Oh pindah hotel. Dan kita pindah kumpul terlebih dahulu di lobi hotel. Kemudian kita berangkat cari tempat yang nyaman dan tidak panas di sana. Ingat jam berapa? Jam 7. Dan koper kalau bisa malam ini sudah dikemas, misalkan barang-barang yang perlu dimasukin koper masukin semua, karena besok setelah manasik kurang lebih jam 9 koper akan segera dipilih dari kamar masing-masing akan dibawa ke jadi baju misalkan baju yang tidak dibawa rumah, baju ihramnya hanya itu pakaian ihram itu jauh itu yang perempuan misalkan mukena ihramnya yang dibutuhkan oleh travel pasti ada. Oh ya dari travel putih ya? Dari travel dari ihramnya yang laki-laki misalkan kain ihramnya dan pakaian atau celana sarung yang dipakai nanti kita ketika memakai kain ihram kita berangkat di hotel masukin ke tas ihramnya. Nah dipahami? Ini mulai malam ini segera beres-beres barang yang tadi diperlukan dimasukin semuanya. Besok setelah sarapan kita kumpul di hotel jam 7 pagi untuk melakukan manasik umroh. Setelah manasik umroh kita kembali ke hotel, keluarin koper ke depan pintu. Dan kami keluarkan koper ke depan pintu masing-masing. Dan setelah dari manasik umroh kurang lebih jam 9 pagi atau mungkin sebelumnya dipahami dan kami harap agar tepat waktu jangan jam 7 sudah selesai sarapan semuanya. Bisa dipahami? Jam 7 harus kumpul di hotel kemudian lakukan manasik umroh.
besok kita akan lanjutkan perjalanan ke Mekah kurang lebih jam 1 siang setelah melakukan sholat zuhur dan makan siang. Kita lanjutkan perjalanan menuju Mekah. Terlebih dahulu kita singgah sebentar di Masjidil Ali, kita mengambil rekod, memulai niat dari sana, kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah. Insya tiba di kota Mekah pada jam 8 atau jam 9 malam. Mohon jangan sampai telat ya besok, karena khawatir nanti ketika ke Mekahnya kita tidak kebagian makan malam. Maka itu kami usahakan jam 9 sudah ada tes, kita sudah sampai ke Mekah. Berarti kopernya masuk duluan ke hotel, orangnya ini apa? Sudah, kopernya baru. Ada saja diturunin besok jam 9 pagi. Berangkatnya barengan. Karena kenapa kok harus diturunin jam 9 pagi? Kalau kita nurunnya kopernya jam 12 atau waktu zuhur, kelabakan dan kreditnya luar biasa. Kita buat juga itu jadi tidak telat berangkatnya ke Mekah. Maka itu besok setelah manasik koper sudah ada tempat itu semuanya. Bisa dipahami? Bisa. Beres-beres malam ini. Ya, malam ini beres-beres. Itu mulai udah. Yang mau belanja silahkan belanja, setelah belanja langsung masukin ke koper. Koper. Langsung masukin ke koper, siapkan besok pagi. Misalnya masih ada yang mau masukin lagi koper, silahkan juga. Dan setelah manasik itu langsung pulang ke tempat tujuh kamar ya, tempat tujuh kamar masing-masing. Karena nanti akan ada petugas hotel yang akan menurunkan kopernya ke lobi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan menuju Masjid Qiblatain. Apa itu Masjid Qiblatain? Ada yang tahu? Masjid Qiblatain nanti kita akan liburan, tapi kita tidak berhenti di sana ya, hanya melewati saja. Itu masjidnya di depan kita yang kelihatan kubahnya. Masjid dengan dua arah kiblat. Saya ulangi, Masjid Qiblatain ini masjid dengan memiliki dua arah kiblat. Satu kiblat menghadap ke Ka'bah, satu kiblatnya lagi menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa atau ke Palestina yang saat ini sudah ditukar oleh warga Israel. Ini masjidnya di depan kota. Masjidnya di depan kota namanya Masjid Qiblatain atau Masjid dua arah kiblat. Saya ulangi lagi, masjid dengan dua arah kiblat. Kiblat pertama menghadap ke Ka'bah, kiblat kedua menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Masjid Al-Aqsa Palestina. Sejarahnya bagaimana? Dulu ketika Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam di Mekah, kiblatnya masih Ka'bah. Nah, kemudian pada saat pindah ke Madinah, beberapa saat berada di Madinah, kiblat masih menghadap ke Ka'bah. Namun Rasulullah dihina atau dicaci maki oleh penduduk Yahudi Madinah bahwasanya ketika Rasulullah atau umat Islam sholat menghadap ke kiblatnya orang kafir katanya. Kalau menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah ini selain dimuliakan oleh Islam, orang kafir bahkan juga menghormatinya. Orang kafir juga melakukan tawaf di kota Mekah di Ka'bah. Nah, itu dibuat apa? Dibuat bahan untuk mencaci maki Rasulullah bahwa Rasulullah dan para pengikutnya menghadap ketika sholat menghadap ke kiblatnya orang kafir, kata orang Yahudi di Madinah. Maka dari itu Rasulullah meminta kepada Allah lalu diberitakan untuk menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Masjid Al-Aqsa. Sebelum terjadinya masjid dengan sejarah dua kiblat ini. Nah, ketika menghadap ke Masjid Al-Aqsa selama 1 tahun setengah, 17 bulan 3 hari lamanya, Rasulullah setiap hari meminta kepada Allah agar segera dikembalikan kiblatnya ke Makkah atau ke Ka'bah. Setiap hari Rasulullah minta kepada Allah agar kiblatnya segera dikembalikan ke Ka'bah. Namun pada bulan ke-17 berikutnya Allah baru mengabulkan permintaan Nabi Muhammad dengan menurunkan firman-Nya, "Fatarnaro takum bawajhika bis sama, fatarniyannaka qiblatan tardhaha."
Kawan lima juga tasyatron Masjidil Haram wahai itu mabudu kawan juga tasyatron. Kata Ibn Allah. Hal itu terjadi pada waktu Rasulullah sedang melakukan sholat zuhur. Ada yang mengatakan juga waktu sholat asar karena waktunya itu sholat 4 rakaat. Pada rakaat pertama dan yang kedua, rakaat pertama dan kedua masih menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa. Kemudian pada rakaat ketiga dan keempatnya, karena Allah sudah diminta untuk menghadap kembali ke Ka'bah, kemudian memutarbalikkan badannya yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian putar balik menghadap ke Ka'bah. Jadi rakaat 1 dan kedua menghadap ke Baitul Maqdis, rakaat kedua dan ketiga dan keempat menghadap ke Ka'bah. Itu sejarah tentang masjid kiblat. Dan awalnya masjid itu namanya Masjid Bani Salimah karena ditempati oleh Rasulullah dan sebagai saksi bahwa perpindahan kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Apa masjidnya? Ke Masjidil Haram, maka di situ masjid tersebut diberi nama dengan Masjid Kiblatain, masjid dengan dua arah kiblat.